derajatku. Tapi apakah itu masih kurang? Sekurang itukah aku? Sampai kau balas dengan luka yang teramat dalam. Maaf. Maaf. Jika kalian harus menyaksikan aku menangis di pertunjukan tarian tadi, aku hanya tidak bisa membendung rasa sakit ini lagi. Di mana kesopanannya? Saya Siti Main, selaku penari profesional di ranah Minangkabau, meminta maaf kepada para penonton sekalian karena telah menangis di pertunjukanku sendiri. Dengan ini saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Apa? Bagaimana? Kalian ingin mendengar kenapa aku menangis? Baiklah. Mungkin bisa sedikit aku ceritakan. Seperti yang kalian tahu, aku adalah anak Daro yang kini sukses menjadi penari profesional. Keindahan dan kelembutan tubuhku dalam menari menginspirasi banyak orang. Aku pun menjadi anak Daro yang paling sukses di negeri ini. Namun, meski dengan kesuksesanku, aku tetaplah seorang anak Daro yang selalu mendambakan cinta dari seorang suami. Bohong namanya kalau aku tak pernah merasakan kesepian. Sampai suatu ketika, di tengah gemparnya karir menariku, aku bertemu dengan seorang pemuda. Permisi Nona, adakah kiranya Nona memiliki waktu sebentar? Saya Rampun Pancara. Oh ya, pertunjukan tarian Nona tadi sangat memukau. Saya sampai tidak bisa menahan diri untuk tidak bertemu dengan Nona. Terima kasih banyak. Saya Siti Main. Salam kenal. Wah, tak hanya tarian Nona Nana Elo dipandang, rupanya berbudi luhur jua. Ya, meskipun saya selaku lelaki miskin tak bertuah, Nona tak enggan berkenalan dengan saya. Aku sungguh ingat pertama kali kami bertemu. Ia begitu gagah, tampan, dan rupawan. Karismanya begitu besar, sampai meluluhkan aku yang memiliki derajat lebih tinggi daripada dia. Tak lama, kami berkenalan. Cintaku padanya kian mendalam, sampai kami bertunangan. Namun, itu adalah awal dari rasa sakit yang teramat dalam. Singkatnya, kami berpisah. Mencari harta katanya. Tak enak hati ya jika meminangku, sementara aku yang menjadi tulang punggung keluarga. Padahal, aku tidak mempermasalahkan hal itu.
Tapi akhirnya aku hanya bisa menunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Aku masih saja setia menunggu. Dalam kepedihan, aku hanya menari dan terus menari. Tarianku semakin indah, semakin menginspirasi rakyat negeri ini. Bahkan, saudagar kaya dan bangsawan berbondong-bondong datang hanya untuk menggoda aku. Karena mereka tahu akan kepergian Rambun Pancara. Nona begitu cantik rupawan. Saya bangsawan terkenal. Sedih berkenalan dengan saya. Maaf tuan, saya sudah bertunang. Nona, lelakimu takkan kembali. Bagaimana jika dengan saya? Maaf tuan, saya setia menunggu. Para lelaki itu sejujurnya lebih dari pantas untuk kujadikan suami. Tetapi dengan bodohnya, aku masih saja setia pada Rambun Pancara. Tetap percaya bahwa ia akan kembali membawa cinta yang sangat aku rindukan ini. Namun di hari yang sama, dengan kedua mata ini, aku melihat sendiri. Ia kembali. Ya, ia kembali. Tetapi dengan seorang wanita yang tidak aku kenali. Rambutnya hitam legam menawan, parasnya cantik, indah, jelita rupawan. Emosiku bergejolak, amarah, tangis, panik bercampur dalam hatiku. Bergegas aku turun panggung kala itu hanya untuk mengejar dia. Udah. Aku mengejar dan terus mengejar. Tetapi dengan sigap ia melangkah bersama wanita itu. Udah. Ini aku, Mainun, kekasihmu. Udah. Tidakkah kau merindukan aku? Aku mengejar seperti orang gila. Dan pada akhirnya, aku dapat menyusul dia. Jelaskan padaku, Uda. Siapa wanita ini? Bukankah aku kekasihmu? Udah. Aku sangat merindukanmu, Uda. Aku tak kalah cantik dan besarnya tinggi dibandingkan wanita ini. Tapi kenapa? Kenapa kau masih tega melakukan aku? Sekali air surut, sekali pasir berubah. Apalah daya jika hati sudah berpindah, Mainun. Sekarang Uda telah menemukan kemauan. Uda minta maaf. Uda harap Mainun juga mendapat kebahagiaan. Selamat tinggal, Siti Mainun. Uda! Jangan pergi, Uda! Jangan tinggalkan Mainun! Mainun sangat mencintaimu, Uda! Sejak hari itu, aku tak pernah lagi melihat Rambun Pancara. Ia pergi, meninggalkan benih yang sekejap tumbuh menjadi belukar. Hari-hari aku menangis. Saat menari pun aku meringis. Ia tahu betapa aku mencintainya. Ia tahu betapa sakit aku karenanya. Ia tahu kalau tak akan berhenti tangisku untuknya. Tapi tetap ia tega untuk pergi tanpa memikirkan perasaanku sedikit pun. Ah, Tuhan!
mungkin jika jadi batu, Gundahku tak lagi datang. Maka